Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sandri Nabila dari kelas 5D, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Yami. Di sini saya akan memaparkan dan sedikit menjelaskan materi yang berjudul tentang konsep dasar PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Pengertian PDCA. Apa itu PDCA? PDCA merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, dan Action, yaitu siklus peningkatan proses atau proses improvement yang berkesinambungan atau secara terus-menerus seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya, atau merupakan alat manajemen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. PDCA ini adalah sebuah pendekatan yang memiliki 4 tahap untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengujian kemungkinan solusi secara sistematis, menilai hasil, dan memberikan bukti yang berhasil. PDCA ini bersifat serbaguna, sehingga dapat digunakan di banyak lingkungan bisnis dan aplikasi, seperti manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen perubahan, manajemen sumber daya, dan pengembangan proyek. Konsep siklus PDCA ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang rekayasa yang berasal dari Amerika Serikat, seorang ahli manajemen yang bernama Dr. William Edward Deming. Tahap penerapannya yaitu yang pertama plan, yang artinya merencanakan, memahami konteks organisasi untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan organisasi dan ketentuan dukungan untuk mencapai hasil yang diperlukan. Tahap perencanaan yang dimulai dengan mengidentifikasikan masalah bisa menggunakan teknik 5W, yaitu what, who, when, where, dan why. Pada tahap ini, membuat rencana atau tujuan harus dicapai agar hasil yang direncanakan dapat terwujud. Kemudian, do, yang artinya melakukan atau melaksanakan, menguji rencana tindakan atau solusi masalah yang dilakukan. Pada tahap ini, harus mulai menjalankan hal-hal yang direncanakan tadi, meliputi pengujian skala kecil untuk mengukur hasil dari solusi yang sudah dirahap atau dirancang pada tahap pertama tadi. Kemudian mencari mana solusi yang terbaik dan apakah hasil tersebut bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian cek, memeriksa dan meninjau ulang hasil penerapan di tahap do dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil sebelum perbaikan. Cek di sini merupakan fase paling penting untuk memperbaiki rencana, menghindari kesalahan terulang, dan menjalankan semuanya dengan sukses. Oleh karena itu, fase ini harus dilakukan dengan benar-benar teliti, seperti cek dilakukan untuk verifikasi eksekusi rencana dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana awal. Kemudian action, yang artinya mengambil tindakan yang sesuai dengan hasil tahap cek, seperti tindakan perbaikan atau tindakan standarisasi. Dalam tahap ini, aspek proses mulai dari tahapan do hingga tahapan cek harus dikaji secara mendalam tingkat keefektifannya. Kemudian di tahap inilah diambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan target tercapai sesuai sasarannya. Kemudian masuk ke materi tentang manfaat PDCA. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Metode PDCA dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan memberikan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses. Dengan merencanakan, melaksanakan, memeriksa, dan bertindak secara berulang, organisasi dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keseluruhan. Kemudian mengurangi pemborosan. PDCA juga membantu mengurangi pemborosan dengan fokus pada perbaikan proses. Dengan melakukan evaluasi terus-menerus atau cek terhadap langkah-langkah yang diambil, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana sumber daya atau waktu diboroskan dan mengimplementasikan tindakan korektif. Kemudian minimalkan resiko. PDCA membantu organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan perubahan atau perbaikan proses. Tahapan perencanaan dan tahapan pemeriksaan tadi membantu memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan direncanakan dengan baik dan bahwa dampaknya dievaluasi secara hati-hati. Kemudian meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Dengan fokus pada perbaikan terus-menerus, PDCA juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu proses. Kemudian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. PDCA juga membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengarahkan perubahan atau perbaikan ke area yang paling memerlukan perhatian. Kemudian, kelebihan PDCA berkesinambungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan adanya implementasi yang berkesinambungan, tepat dan dijalankan dengan konsisten, tentunya akan mampu memberikan peluang terkait kontrol dan analisa, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu tepat dan bisa dipantau setiap perkembangannya. Kemudian, perkembangan bisnis yang berkelanjutan. Setiap bagian yang ada proyek di dalamnya akan melalui tahapan yang sama secara terus-menerus untuk bisa memastikan kesalahan tersebut bisa diperbaiki dan juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini perusahaan. Kemudian, kekurangan PDCA. Yang pertama itu ada kurangnya keterlibatan pemimpin dan karyawan. Jika pemimpin dan karyawan tidak terlibat sepenuhnya dalam siklus PDCA, perbaikan yang dihasilkan mungkin tidak optimal. Keterlibatan aktif dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilannya. Kemudian, keterbatasan dalam pengukuran evaluasi. Pemilihan metrik yang tidak sesuai atau kurangnya data yang akurat dapat menghambat kemampuan organisasi untuk melakukan evaluasi yang efektif. Tanpa data yang baik, proses evaluasi pada tahap cek mungkin tidak memberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian, kurangnya fleksibilitas dalam lingkungan yang dinamis. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, rencana yang telah dirancang pada tahap plan mungkin menjadi tidak relevan dalam waktu yang singkat. Kurangnya fleksibilitas dalam mengatasi perubahan atau ketidakpastian dapat menjadi tantangan. Terakhir, kesulitan dalam merancang rencana yang efektif. Menyusun rencana yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau perubahan yang ingin diatasi. Kurangnya informasi atau pengetahuan dapat membuat rencana kurang tepat atau kurang efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.